Saudara, desakan pelapor dugaan ijazah palsu Joko Widodo agar Polri mengadakan gelar perkara khusus ijazah Jokowi akhirnya terwujud. Pihak pengadu bersama Roy Suryo membeberkan hasil rekap uji saintifik versinya yang berani menyimpulkan ijazah Jokowi 99,9% palsu. Lantas akankah gelar perkara khusus bisa membatalkan hasil uji lapor Polri pada 22 Mei 2025 lalu? Kita akan bahas hal ini bersama penuding ijazah palsu Jokowi, Mas Roy Suryo, dan juga pelapor Roy Suryo CS dari Pradi Bersatu, Ade Darmawan. Sudah ada di studio, Mas Ade. Siap, terima kasih ya, sudah hadir. Mas Roy juga sore, sudah hadir. Selamat sore. Saya ke Mas Roy dulu. Ya. Ini apa yang tadi bisa digambarkan, diceritakan yang terjadi tadi sejak pemeriksaan dan apa saja bukti-bukti yang dibawa? Ya, ini adalah presentasi ilmiah tadi. Jadi ini ilmiah tapi populer bisa, dan ini sudah diterima tadi oleh Karwa Sidik, ya, diterima dalam bentuk cetakannya dan juga dalam softwarenya. Jadi hardware dan softwarenya sudah diserahkan dan beliau tadi alhamdulillah sangat puas sekali. Dan kelihatan puasnya apa? Ketika ada ahli lain yang ditampilkan dari terlapor, ya, itu berkali-kali, udah kamu nggak usah ngomong soal prosedur, bantah saja apa yang tadi disampaikan beliau-beliau ini, nggak bisa bantah. Jadi apa yang tadi disampaikan soal error living analysis, ya, ini saya tadi mulai dari tayangan Kompas. Wah, ini kompas.com ini, ya. Gitu yang ada, kemudian sampai ke error level analysis, terus kemudian ini kelihatan betul kalau ijazah asli itu, Mbak, itu masih kelihatan tulisan-tulisannya, ini ijazah saya ini, ya. Mau di full ELA pun masih kelihatan ini bekas legislasinya, kemudian ini foto saya masih kelihatan. Tapi kalau ijazah yang palsu, nah kayak gini, rusak dia. Amburadul dia ini. Jadi ijazah yang kemudian diklaim milik Jokowi. Ini Anda membandingkannya dengan kopian ijazah Pak Jokowi? Iya. Dapat dari mana? Ini yang diupload oleh si Dian Sandi. Awalnya yang ada itu, tapi kemudian ketika kemudian Bareskrim itu mengupload yang ada di Bareskrim, tadi Pak Juandani juga nggak bisa apa-apa ketika saya tempelkan yang asli dia. Nah gitu. Kemudian yang ada kan fotokopi. Nah ini yang ada pada saat di Bareskrim. Ya, inilah yang kemudian nomor 1120 itu tidak match. Saya langsung saja ya, supaya nggak terlalu lama. Tidak match dengan 3 ijazah pembanding lainnya. Nah ini, jadi 3 ijazah pembanding ini transparan. Semua ini ada, dan semua tadi ini 3 pembandingnya UGM semua? UGM semua, satu angkatan semua, milik Frono Jiwo, satu angkatan di Kehutanan. Sama, dan ini dikenal oleh Jokowi. Yang namanya Frono Jiwo, Sri Murti Ningsih, sama almarhum Hari Mulyono. Ini lihat betul, jadi ini A-nya masuk ke dalam, ini A-nya masuk ke dalam, 1115, 1117. Nah yang 1120, ya ini bahasa saya tadi, mencotot keluar, ya gitu. Jadi dia terlempar, jadi ini artinya tidak identik. Ya, ijazah milik Jokowi. Pembandingnya ini ada 3 orang. Ya. Ini asli semua yang ada. Asli semua. Jadi ini diupload oleh mereka semua dan itu adalah sudah confirm. Ya, dan milik Hari Mulyono itu dipegang langsung oleh almarhum Hari Mulyono, itu majanya dipegang langsung oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM waktu itu Pak Sigit Sunarta. Jadi kesimpulannya sebenarnya clear, ya. Dengan saya kemudian tadi jadi melaporkan. Singkatnya dari ILA ini Anda menyebutkan bahwa 99,9%. Ya, tidak hanya soal ELA, kemudian soal perbandingan dan soal ini tadi kesimpulannya, ya. Jadi kesimpulannya banyak banget. Kesimpulan bahwa mulai dari foto tidak match, ijazahnya error di ELA dan sampai dengan skripsi. Oke, saya ke Mas Ade. Mas Ade, 99,9% disebutkan palsu. Bagaimana Anda menanggapinya dari Pradi Bersatu? Oke, jadi begini Mbak Sindra, ya, bahwa kemudian yang dianalisa sama Mas Roy dan teman-teman yang hadir dalam gelar perkara itu, ya, bahwa yang dianalisa itu adalah bukan analog, ya, bukan asli, melainkan foto dari satu sosial media diambil, kemudian dibandingkan, ya itu aja warnanya udah pasti beda. Logikanya begitu. Artinya gini, kalau uji di Puslapor, sepengalaman saya, setahu saya, bila diuji itu ada beberapa ujian yang dilakukan. Yang pertama adalah uji kertas. Ya. Yang kedua adalah uji tinta. Ya. Terus kemudian semua diuji, ya, dan beberapa seangkatan Pak Insinyur Joko Widodo itu sudah dibandingkan dengan asli dan asli yang diuji lab, ya. Itu yang perlu kita ketahui dulu, bahwa ini adalah
fisik, bukan yang ada di di media sosial atau yang diupload begitu saja. Nah pasti ada yang nggak match. Oke, tapi Itu pasti. kalau kita bicara soal error level analysis, memang ketika saya baca-baca itu juga banyak digunakan oleh pengadilan-pengadilan di luar negeri. itu. Yang saya tahu. Itu di luar negeri karena sistemnya berbeda dengan kita. Tahun 85 Mbak, itu tidak ada EKTP yang sekarang ini seperti. Contoh saya berikan bahwa di dalam kartu keluarga saat ini sudah elektronik kartu keluarga. Artinya dia hanya selebaran satu lembar selesai, terus barcode, kemudian tidak lagi memegang fisik yang warna hijau. Oke, jadi Anda mau menyebutkan bahwa ILA ini tidak bisa, sesuai. tidak bisa dilakukan Ijazahnya karena kalau dikeluarkan di ijazahnya tahun analog atau fisik. Kenapa? Harus fisik. Dan ingat, otentik, berbicara otentik. Berbicara otentik, yang berhak mengatakan itu otentik atau tidak, itu adalah UGM. Otoritas sudah mengeluarkan itu. Nah sekarang masih debat. Nih, saya berikan contoh. Saudara Mas Roy dan teman-teman TPUA itu seandainya saya agak sedikit melenceng ya. Kalaupun yang turun itu Nabi Isa ke bumi mengatakan terlalu bahwa, jauh kayaknya. Maksudnya begitu. Sarah ini bahwa itu adalah melanggar pasal 28 loh ini. Itu adalah asli. Misalkan nih, ini kan misalkan asli, tetap dipercaya Mbak. Kita nggak akan sampai ke sana, tapi kita akan hanya membahas soal ijazah Joko Widodo. Lalu bagaimana nanti kita membandingkan antara perbedaan hasil lapor yang sudah disebutkan oleh Polri pada 22 Mei lalu dengan hasil dari Mas Roy Suryo. Tetap bersama kami, kita akan membahasnya usai jeda. Kan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Maksimum tapi nggak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost bikin lo on terus. Udah kali balik. On terus lah. Anak yang nakal. Di granat. Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. Saatnya kau Pakai simpati buat nonton, musik, games, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Sakit kepala, sakit punggung, minum Panadol Extra. Satset dan efektif redakan berbagai nyeri mengganggu. Panadol Extra, redakan 7 gejala dengan 1 kaplet. Maksimum tapi nggak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost bikin lo on terus. Udah kali balik. On terus lah. anak yang nakal. Di granat. Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. Saatnya kau Pakai simpati buat nonton, musik, games, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari.
Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Imun Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Imun Up. Hemaviton Action Energy Drink. UIN Sunan Kalijaga, empowering knowledge, shaping the future. Kita masih membahas soal gelar perkara khusus yang tadi dihadiri oleh Mas Roy sebagai ahli ya tadi artinya ya. Itu ada phase comparison, ada juga error level analysis. Dan ada juga yang clear banget. Jadi tadi saya koreksi ya, kebetulan Mas Ade nggak ngerti. Kalau saya tuh pegang ya namanya primary evidence. Primary evidence itu bukti asli, bukti primer. Dan itu saya terima tanggal 15 April 2025 di kampus Universitas Gadjah Mada di ruang 109, yang menyerahkan adalah wakil rektor UGM secara langsung, dan kemudian saya terima, saya cek langsung secara fisik. Jadi kalau tadi Bang Ade jadi bilang bukan kopi, bukan digital. Bukan, ini clear. Ini kan clear, saya sampaikan tadi itu ijazah. Bukan skripsi. Kalau ijazah nggak ada yang pegang sebentar, asli, kita bicara yang disampaikan adalah ijazah, bukan skripsi. Oke. Gitu. Titik. Gitu. Nggak bisa jangan Bang Roy. Kita kan bicara ijazah. Tidak ada. Kalau ada, tadi pun kita tantang Pak Juandani sama semuanya, tampilkan ijazah aslinya. Nggak bisa jawab. Jadi nggak bisa. Ya jelas Pak Juandani tidak mau menampilkan karena bukan dia yang pegang, ada sama Pak Jokowi dong. Oke, kalau Jokowi pun tidak hadir. Apakah dengan adanya gelar perkara khusus ini? Jokowi tadi. Ya ngapain dia hadir, Pak? Harus ada logikanya terlapor. Gini logikanya, kalau Pak ini kan sudah ditutup. Ngapain lagi dia datang, sudah ada keterangan puslap kok. Asli kok. Asli. Yang di puslap kalau ditutup, nanti nggak ada gelar perkara. Itu namanya upaya hukum. Bukan dengan adanya gelar perkara khusus menurut Anda apakah bisa membatalkan dari Bang Roy ngertinya di situ gimana? Dengan adanya gelar perkara khusus menurut Anda bisa membatalkan hasil dari 22 Mei lalu? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena kenapa? Karena yang diperiksa oleh Wasidik itu sistem penyidikan, Mbak. Bukan menganalisis yang seperti yang disampaikan Pak Roy gitu. Jadi yang dianalisa, yang diperiksa adalah itu teknik penyidikannya, bagaimana penyidikannya sampai bisa dihentikan. Terus yang pertama tentunya. Tapi beliau itu kalau memang tidak sepakat dengan kami, ya itu sudah di stop. Justru yang di stop itu adalah pihak terlapor, ahlinya omong-omong aja. Ya ini kan bicara teknis. Bang Roy ini kan bicara teknis. Jadi kita ikuti dong. Kita ikuti apakah teknisnya nanti bisa berjalan dengan baik gitu. Penasihat hukumnya Jokowi itu malah cerita soal pasar pramuka. Lah apain kita nggak bicara soal pasar pramuka, ini malah bikin omong-omong sendiri gitu loh. Jadi tadi justru ini benar, saya tidak bohong. Karo Wasidik tadi malah mengatakan, udah kalau yang nggak ada di sini nggak usah dibicarain. Satu soal pasar pramuka, yang kedua soal si ahli IT-nya nyerang-nyerang. Iya itu sudah betul. Karena di dalam penyidikan, sebentar. Karena di dalam penyidikan tahapannya tidak bisa mengambil alat bukti ke depan Mas Roy. Artinya gini, dipahami dulu Wasidiknya. Bahwa alat bukti yang ditayangkan itu apakah alat bukti yang ke belakang atau yang ke depan. Karena gini, misalkan gini, saya kasih contoh sederhana saja. Tanggal 16 misalkan alat buktinya itu peristiwa terjadinya suatu tindak pidana, mengambil alat bukti tanggal 17, 18 itu gugur dengan sendirinya. Maka dia tidak berlaku surut. Tapi untuk menghindari ataupun memutus polemik ini, memungkinkan tidak kalau dari Pak Jokowi langsung saja menunjukkan ijazah aslinya? Jadi gini, kalau terkait ijazah palsu ditunjukkan kan sudah ditunjukkan sama puslapor. Sudah diuji. Ke uji publik kertas. mungkin agar publik bisa langsung menilai. Untuk apa? Untuk apa publik mengetahui? Kan Mas Roy yang mau tahu. Bukan masyarakat Indonesia loh, Pak. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kepada seluruh penonton Kompas TV, bukan seluruh masyarakat Indonesia yang menginginkan melihat ijazah asli Pak Jokowi, tapi Bang Roy CS dan kawan-kawan. Loh, karena kita gitu punya undang-undang 14. Jadi jangan mengatasnamakan bangsa Indonesia lah. Janganlah gini, ada 68%. Ada pihak-pihak lain yang juga masyarakat sebenarnya tidak ingin mengikuti juga. Gak apa-apa. Oke, Mas Roy, kalau misalkan memang nanti dari pihak
Bareskrim akan menampilkan bukti-bukti baru untuk melawan Anda. Anda akan menyiapkan apa lagi? Oh iya, nggak apa-apa. Kita terbuka aja kayak tadi ya. Ijazah 1115, Frono Jiwa 1116, Almarhum Abdullah 1117. Tidak ada lagi saya tunjukkan. Ada kayak gini. Dan itu tadi, oke, ini akan menjadi catatan. Dan tadi para penyidik udah, kalau mau ada lagi, ya udah buka aja semua. Kita buka, kita transparan kok. Jadi rakyat itu harus diberitahu kejujuran dan kenegarawanan. Itu yang paling penting. Jadi dengan adanya ini kita jujur, terbuka, kita siap diuji. Manapun kita nggak ada ketakutan. Sudah tadi Bang Roy komisi Mas Roy kan tadi sudah gelar perkara. Loh iya, perkara kan? Sudah selesai clear. Tinggal nunggu rekomendasi kita lihat. Lah iya, hasil rekomendasinya seperti apa? Ini adalah teknis, masuk ke dalam teknis pelaporan maupun pengaduan dari TPUA. Ditunggu saja. Apakah hasil rekomendasi nanti dari Kabar Reskrim itu menyampaikan bahwa harus dibuka kembali dan atau tetap sama ditutup. Tapi besar keyakinan saya, selama pengalaman saya ini tetap sama. Kita tunggu semua. Mas Roy, jika nanti hasilnya dari Bareskrim tidak mengubah hasil dari 22 Mei, apakah Anda siap untuk menghadapi dari kasus proses hukum lainnya? Enggak, nggak siap itu soal lain. Ya gitu, ini jelas tadi itu fakta yang kita sajikan. Dan rakyat semua menonton, termasuk penonton Kompas TV. Jelas betul ini ada fakta-fakta. Kalau diabaikan, ya jelas kan KKN-nya saja salah. Ya tahunnya. Kemudian ini nama Profesor Ahmad Sumitro pun salah. Tahunnya dia belum profesor waktu itu. Tadi juga sudah kita challenge. Ijazahnya tidak identik dengan 3 ijazah pembanding yang lain. Ini kan fatal. Fotonya tidak identik, his comparison-nya not match dengan fotonya Jokowi. Itu kan lucu banget. Artinya dengan Ella saja dia gugur. Ya gitu. Jadi fotonya nih not match nih. Fotonya. Jadi artinya kayak gini. Ini kan tidak bisa diabaikan. Ini fakta loh. Ini fakta dan ini ilmiah ilmu pengetahuan. Ya, dan ini kemudian secara digital. Tapi kan ini analog. Mana yang analog? Ini bukti jasa analog tahun 85 Bang Roy. Jadi jangan juga kita halu-halu. Masa yang begini dianalisa? Jelas. Ini aslinya dong. Uji tinta dong. Uji tinta. Uji kertas. Akan ada strategi hukum nggak dari pihak Anda untuk melawan ini? Tidak perlu lagi, sudah ada puslap. Jelas kok. Baik, sudah nggak mungkin. Baik kita kita jangan mengada-ngada lah. Polri, Bareskrim dalam hal ini dan negarawan. Ya, jujur dan negarawan justru akan dibuktikan. Terima kasih Mas Roy Suryo dan juga Mas Ade Darmawan sudah memberikan perspektif dan juga jawaban dari gelar perkara khusus hari ini. Terima kasih Mas Roy, terima kasih Mas Ade. Selamat sore. Terima kasih.